Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kita berharap semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar karena dari pemerintah mengharuskan kita bekerja dari rumah, work from home dan belajar dari rumah, learn from home. Semoga apa yang kita dapatkan dari video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, video kali ini kita akan belajar tentang struktur baja. Mungkin di video-video sebelumnya, di semester sebelumnya kita sudah bicara tentang struktur baja 1. Di video kali ini dan seterusnya nanti di semester ini, di semester genap, kita akan bicara tentang struktur baja kedua lanjutan dari struktur baja 1. Kalau kita review sekilas di struktur baja 1 itu ada beberapa yang kita pelajari. Jadi yang pertama ada batang tarik, kemudian ada batang tekan, kemudian ada sambungan baut. Artinya di struktur baja 1 yang kita tekankan itu adalah untuk sistem struktur truss atau sistem struktur rangka batang. Kemudian di struktur baja 2, capaian yang ingin kita pelajari di baja 2, struktur baja 2 itu kita akan bicara tentang struktur portal. Kita lebih maju lagi. Di baja 1 kita bicara tentang truss, di baja 2 nanti kita akan bicara tentang portal, di mana yang namanya portal itu memiliki dua jenis elemen, seperti yang kita tahu ya. Jadi ada elemen balok dan elemen kolom, atau elemen yang arahnya horizontal dan elemen yang arahnya vertikal. Dan nanti ini kita akan pelajari bagaimana cara untuk desain, kemudian untuk perhitungan kekuatan nominal, dan nanti kita akan bicara tentang, yang jelas kita akan bicara tentang balok dan kolom. Baik, sebelum kita masuk ke lebih detail di balok dan kolom, kita akan bicara tentang satu konsep. Mungkin ini sedikit review, kita review ringan saja. Konsep desain dari struktur secara umum ya. Jadi ini secara umum, tapi nanti kita coba masuk ke desain struktur baja. Jadi secara umum desain itu adalah kegiatan setelah kita lakukan suatu proses analisa struktur. Jadi desain struktur itu diawali oleh proses yang namanya analisa struktur. Kalau kita di Teknik Sipil Unisula, kita ajari ada analisa struktur 1, 2, 3 dan sampai 4. Ada metode statis tertentu di mana ada nanti metode cross, metode slope deflection, atau nanti mungkin di analisa struktur 4 nanti akan kalian pelajari, mungkin ya sudah kalian pelajari ada struktur metode matriks ya, atau mungkin kata istilah engineer-nya ini adalah finite element. Jadi metode matriks itu sama dengan finite element. Dari analisa struktur ini kita cari ada gaya-gaya dalam, yaitu internal force di situ, ada gaya momen, gaya geser atau gaya lintang dengan gaya aksial. Jadi tiga gaya ini adalah kunci utama dalam kita nantinya akan melakukan suatu desain struktur. Kemudian desain struktur ini sebenarnya secara umum yang dicari itu adalah ada dua, yaitu strength atau kekuatan. Jadi kuat suatu struktur menahan suatu beban, jadi kekuatan struktur menahan beban, dan stabilitas struktur. Jadi selain kekuatan, dia juga desain ini itu adalah menghitung suatu stabilitas kenyamanan. Jadi nggak asal kuat, tapi dia juga ketika pengguna menggunakan atau pengguna melihat suatu struktur itu, dia menyatakan dia itu adalah stabil atau dia lebih nyaman. Kalau stabilitas mungkin kalau kita lihat di balok nanti akan muncul lendutan maksimal atau lendutan izin, atau nanti kalau misalnya gedung secara keseluruhan nanti akan muncul yang namanya simpangan maksimal, simpangan izin antar lantai. Itu adalah masuknya stabilitas.
Atau kalau nanti kita bicara tentang struktur baja, stabilitas struktur baja nanti akan muncul yang namanya eh, apa namanya ini tekuk atau buckling ya. Jadi buckling nanti kita akan pelajari lagi di mungkin di video selanjutnya. Jadi untuk desain struktur selain kekuatan dia juga menghitung adanya stabilitas. Untuk kekuatan ini nanti akan muncul kalau momen itu mungkin simbolnya M ya, ada MN, ada gaya geser, V nominal, ada aksial nominal di mana aksial nominal atau mungkin bukan A ya, tapi mungkin kita kasih simbol P. PN di video sebelumnya, di semester sebelumnya kita sudah bicara ada PN untuk tarik, ada PN untuk tekan. Dan PN untuk tekan kemarin juga kita sudah bahas tentang buckling sedikit. Jadi buckling di struktur baja itu adalah untuk stabilitasnya, stabilitas profil baja. Jadi itu, kemudian lanjut. Jadi di sini ada persamaan dasar konsep suatu desain secara umum. Jadi enggak hanya struktur baja saja, tapi juga struktur beton atau bahkan mungkin struktur kayu. Jadi rumusnya ini adalah Rn itu nilainya harus lebih dari Ru. Gaya yang menahan atau gaya yang menahan ya, gaya yang menahan itu harus lebih besar daripada gaya yang merusak. Jadi tahanan gaya atau tahanan misal kita bicara tentang balok ya, balok berarti kita akan nanti lebih panjang kita akan bicara tentang momen tahanan itu harus lebih besar daripada momen akibat beban. Jadi gaya yang menahan itu harus lebih besar daripada gaya yang merusak. Kemudian dengan memberikan suatu nilai faktor, maka akan muncul suatu atau beberapa metode desain. Ini masih secara umum. Jadi ada metode ultimate jika nilai SF itu diberikan di bagian RU. Jadi RU-nya itu diperbesar. Jadi ketika RU kita perbesar, maka nanti akan muncul yang namanya metode ultimate. Kemudian jika nilai safety factor kita berikan ke Rn, jadi yang metode yang kedua ini adalah Rn, gaya yang menahan itu kita turunkan, kita kurangi, atau bisa di apa namanya di persamaan itu akan muncul nanti sebenarnya bukan dikali tapi Rn atau per SF kali Rn. Jadi SF itu kan biasanya itu kan lebih dari satu ya, jadi mungkin ada muncul Rn dibagi 1,5. Jadi Rn-nya itu dia diturunkan. Jadi ada dua metode, saya ulangi. Jadi yang pertama nilai Ru itu diperbesar, sehingga nanti akan muncul suatu metode namanya metode ultimate. Kemudian yang metode yang kedua itu nilai Rn itu diturunkan dengan membagi dengan safety factor. Itu akan muncul yang namanya metode tegangan izin. Nah, kemudian kalau di struktur baja, metode ultimate ini bisa mungkin sering kita sebut dengan metode yang pertama ya. Saya tulis di sini, metodenya adalah namanya LRFD. Load Resistance ya. Semoga tulisannya benar. Load Resistance Factor Design. Jadi load-nya diberikan suatu pembebanan. Jadi ada beban ultimate kalau kalian masih ingat kalau kalian pernah baca SNI-nya itu akan muncul yang namanya beban-beban ultimate. Cuma beban ultimate yang mungkin yang kalian kenal ada 1,4 D, kemudian ada 1,2 D plus 1,6 L dan seterusnya. Nanti ada beban angin, beban gempa dan seterusnya. Itu metode yang pertama, metode ultimate. Kalau di baja itu mungkin namanya khususnya itu adalah metode LRFD. Kemudian yang kedua, metode tegangan izin. Ini kalau dibaca mungkin sering kita dengar yang namanya istilah yang namanya ASD. Allowable Strength Design. Jadi tegangan izin ya, nanti akan muncul tegangan izin, konsep tegangan izin. Itu untuk konsep desain secara umum. Kemudian ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa waktu kita belajar di kelas ya terutama ya. Jadi untuk menentukan gaya nominal, jadi tadi ada Rn ini. Cara mencari Rn, jadi di SN itu selain kita diajari cara mencari Ru dengan kalau kita pakai LRFD, kita menggunakan beban kombinasi. Kemudian di SN juga diajarkan cara-cara untuk mencari nilai Rn atau gaya-gaya yang menahan. Atau kalau di istilah di
SNI itu ada gaya nominal. Entah itu nanti muncul momen nominal, geser nominal, aksial nominal, dan seterusnya. Nah, untuk cara mencari gaya nominal ini itu secara prinsipnya itu ada 3 langkah di sini saya tuliskan di sini. Jadi untuk mencari gaya nominal suatu struktur ini struktur secara global, entah itu baja, beton, struktur yang konvensional, balok, kolom, atau mungkin struktur yang aneh-aneh, struktur pelengkung misal, atau struktur apa ya, struktur kalau di baja nanti ada inovasi yang namanya baja Castella, itu baja yang unik atau struktur-struktur yang unik itu secara umum itu ada 3 langkah ini untuk mencari nilai gaya nominal. Jadi yang pertama, tentukan semua kemungkinan kegagalan yang terjadi pada suatu struktur. Jadi misal di sini saya berikan contoh ada struktur balok. Di balok itu apa saja sih kemungkinan terjadi kegagalannya? Jadi yang pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah gagal akibat gaya momen atau kita sebut dengan keruntuhan lentur. Gagal akibat momen. Jadi momennya besar, dia patah atau dia hancur di bagian momen maksimal. Itu adalah keruntuhan lentur. Yang kedua, mungkin juga balok itu menerima momen yang kecil, tapi dia juga menerima gaya geser yang besar. Artinya kegagalan balok itu ternyata ada kemungkinan juga dipengaruhi oleh gaya geser. Jadi yang pertama adalah keruntuhan lentur, yang kemungkinan kedua adalah mungkin dia runtuh akibat gaya geser. Yang kedua, kemungkinan kegagalan yang ketiga itu mungkin saja profil ya, ini kita bicara tentang profil baja, mungkin karena profilnya sangat tipis sekali, akan muncul yang namanya tekuk. Kalau kemarin di semester kemarin kita bicara tentang tekuk juga, itu akibat dari, eee apa namanya, profil yang tipis atau nanti mungkin kalau kalian ingat dulu ada langsing dan tidak langsing. Kalau profilnya langsing maka akan mungkin terjadi yang namanya buckling atau tekuk. Itu kegagalan yang ketiga. Nah, kegagalan yang keempat, mungkin juga baloknya aman, tapi sambungannya dia jelek atau mungkin lebih kecil ya. Jadi mungkin juga ada kemungkinan dia terjadi kegagalan bagian sambungan. Jadi di-list semuanya, jadi entah itu struktur apapun, di-list kemungkinan semua kegagalan yang terjadi. Setelah itu, langkah kedua, hitung gaya nominal untuk masing-masing jenis kegagalan. Jadi ada keruntuhan lentur, kita cari nilai Rn-nya, keruntuhan geser kita cari nilai Rn, kemudian dan seterusnya sampai kita temukan semua Rn-nya. Jadi Rn ini nanti kita tinggal merujuk ke SNI terkait. Jadi kalau misal baja ya kita nanti masuk ke SNI 2015 atau kalau misalnya beton ya kita merujuk ke SNI 2013 atau yang terbaru 2019 dan seterusnya. Kita cari semuanya, setelah kita hitung, kemudian cari nilai Rn yang paling kecil. Jadi cari yang paling kecil. Nah, itulah yang eh, apa namanya nilai gaya nominal suatu struktur balok. Misalnya di sini contohnya balok. Misal nilai saya kasih contoh secara nyata ya. Jadi Rn1 misal kita hitung dapatnya 100, Rn2 dapatnya 110, Rn3 misal dapatnya 90, sambungannya dia Rn keempat dia dapatnya 115 misal. Artinya dari keempat Rn ini yang paling kecil adalah 90, maka nilai Rn balok itu sama dengan 90. Cari yang paling kecil. Semuanya langkah untuk menghitung gaya nominal semua struktur, entah itu struktur atas, struktur bawah, struktur apa namanya struktur air, saluran itu sama. Seperti caranya adalah ada 3 langkah seperti ini. List jenis kegagalannya, hitung gaya nominalnya, cari gaya nominal yang paling kecil. Konsepnya adalah seperti ini. Lanjut, untuk persamaan umum tadi saya sampaikan untuk mencari Rn merujuknya ke SNI dan di SNI nanti kalau kalian baca itu mungkin kalau yang belum terbiasa akan kesulitan karena mungkin akan muncul persamaan yang panjang sekali dan itu kadang melompat-lompat. Tapi yang jelas secara umum nilai Rn ini rumusnya itu hanya sederhana, jadi P sama dengan F kali A. Jadi entah itu di struktur baja, beton, kayu, atau mungkin struktur atas, struktur bawah, struktur air, rumusnya adalah seperti ini. P sama dengan F dikali dengan A. Ini struktur rumus umum. Jadi nanti tinggal kalau kita lihat di SNI nanti dia akan dibolak-balik.
Misal di sini kalau kita bicara tentang struktur beton bertulang, kalau kita mau mencari nilai luas tulangan berarti kita lihat ini ya. A. A sama dengan P per F. Rumusnya akan seperti itu. Dia akan dibolak-balik seperti itu. Dimana nanti kalau kita lihat di sini ya. Oh ini jika Rn diganti dengan simbol P. Jadi rumus ini kan kalau kita perhatikan ini adalah rumus yang diajarkan di mana? Di SMP ya, di SMP atau di SMA atau mungkin di SMK harusnya udah diajarkan juga P sama dengan F dikali A. Ini rumus dasar dan itu digunakan di teknik sipil. Jadi P itu adalah gaya tahanan struktur, F itu adalah tegangan material, A itu adalah luas penampang. eh, Ya luas penampang ya nanti tinggal kita tinjau yang mana. Jadi rumus umumnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari nilai Rn atau P sama dengan F dikali A. Kalau kita mau mencari nilai luas penampang, misal luas tulangan, tinggal A sama dengan P dibagi F, atau kalau kita mau mencari penampang profil yang aman, berarti A sama ya, A sama dengan P dibagi dengan F, di mana P nanti kita samakan dengan nilai RU. Jadi agar dia nanti sama. Kemudian kalau mau mencari mutu material, F, tinggal kita F sama dengan P dibagi dengan A. Dan itu dibolak-balik seperti itu. Apalagi khususnya untuk struktur baja karena strukturnya adalah baja ini adalah material homogen, jadi berbeda dengan struktur beton bertulang ya. Selain kalau beton bertulang itu kan selain material beton, dia juga ada material bajanya. Jadi mungkin dia itu adalah struktur beton bertulang itu aslinya itu adalah struktur komposit. Kita hitung betonnya, kita juga hitung bajanya. Tapi struktur baja itu adalah profil baja ya. Jadi yang namanya profil baja ya homogen baja begitu. Jadi nanti dia akan lebih harusnya lebih simpel. Jadi rumusnya kalau kita kembalikan lagi kita otak-atik dia kembali lagi ke P sama dengan F dikali A. Dan itu akan diputar-putar. A sama dengan P dibagi F, F sama dengan P dibagi dengan A. Jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah sekilas saya sebutkan untuk standar desain untuk beberapa tadi ya struktur ya. Jadi untuk struktur beton ada 2002, kemudian 2013 dan yang terbaru ada 2019. Struktur baja ada 2002, 2015 dan mungkin saya nggak ngerti mungkin apakah ada 2019 kemarin atau sepertinya masih RSNI ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk gempa nanti akan kita bahas di kalau mungkin kemarin sudah kita bahas ya di semester kemarin ya. Ada untuk gempa ada di tahun 2002, 2012 dan 2019. Oke, desain struktur baja ini mungkin sedikit saja karena ini dasar sekali. Jadi material baja, kelebihan struktur baja nanti bisa kelebihan dan kekurangan bisa dibaca sendiri. Tapi yang jelas di sini mungkin sedikit saya ulangi lagi. Yang namanya material atau baja sebagai material ya. Jadi baja itu kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama baja sebagai material dan baja sebagai elemen struktur. Elemen struktur. Baja sebagai material ini sebenarnya merujuk ke ini ya, poin kedua ya di bagian kelebihan ini di apa namanya? Kuat tarik dan kuat tekan. Baja sebagai material itu kuat tarik itu sama, kekuatannya itu sama seperti dia menahan gaya tekan. Jadi baja sebagai material itu sama-sama kuat menahan gaya tarik dan gaya tekan. Secara material ya. Jadi karena kalau yang namanya material, jadi biasanya kalau jadi beda ya. Jadi bedanya gini. Jadi baja sebagai material itu bayangkan baja itu misal berbentuk seperti kubus penuh, seperti apa? Benda uji beton ya. Jadi benda uji beton 10 kali 10 kali 10. Baja kita bayangkan ukurannya 10 kali 10 kali 10 juga. Selain dia kuat menahan gaya tarik, dia juga akan kuat juga menahan gaya tekan. Misal baja yang mutu ini ya, BJ 37 di mana FY-nya adalah 240 MPa. Jika kita tekan baja ini ya, misal 10 kali 10 kali 10, dia akan menghasilkan nilai FY 240. Itu kalau kita tekan. Kalau kita tarik, dia akan sama menghasilkan FY-nya, mutunya juga sama 240.
Berbeda dengan misal beton, misal entah pakai apa beton ya, ini misal beton, entah itu benda uji kubus atau silinder. Kalau kita tekan misal beton itu FC-nya 30 MPa misal ya, atau ya 30 MPa, kita buat seperti ini aja 30 MPa. Maka nanti kalau kita tarik, maka nilainya itu akan berkurang sekitar menjadi tinggal 10%-nya. 10% dari 30 berarti sekitar nanti kisarannya kalau kita tarik menjadi 3 MPa. Bedanya antara tekan dan tarik untuk beton itu adalah seperti ini. Kalau beton ditekan dia 30, kalau ditarik dia hanya 3 MPa. Jadi 10%-nya saja, sekitar 10% ya kira-kira seperti itu. Tapi baja sebagai material dia akan sama, entah itu dia ditekan, entah itu dia ditarik, nilainya akan sama, nilai mutunya, nilai tegangannya. Jadi seperti itu. Berbeda dengan baja sebagai elemen struktur, karena kita tahu yang namanya baja di lapangan itu profil bentuknya dia tipis sekali. Misalnya ini ada profil IWF, ada elemen sayap, ada elemen badan. Kemarin juga sudah sedikit kita bahas di semester sebelumnya. Dia itu tipis. Karena tipis, yang harusnya ditekan dia itu kuat, karena saking tipisnya, dia akan muncul yang namanya buckling. Jadi buckling itu akan mengakibatkan berkurangnya kekuatan tekan pada struktur baja sebagai struktur. Artinya baja sebagai struktur ini dia itu hanya efektif untuk menahan gaya tarik saja. Untuk gaya tekan dia cenderung lebih jelek. Jadi ini harap bisa dipahami. Jadi baja sebagai material tarik dan tekannya sama, tapi baja sebagai elemen struktur itu dia lebih efektif dalam menahan gaya tarik. Jadi seperti itu. Ini profil baja, ada IWF, ada profil I atau profil H ya. Jadi tinggal dibolak-balik jadi ya entah H ya atau biasanya white flank saja. White flank atau WF. Artinya ada sayap yang melebar, sayap atas dan sayap bawah, ada profil siku, ada profil kanal, ada profil box, ada profil pipa, ada profil yang bentuknya lingkaran pejal. Lingkaran pejal contoh sederhananya adalah ya baja tulangan ya. Baja tulangan itu kan dia lingkaran pejal, kalau kita iris dia misal tulangan D16 16 mili. Kalau kita iris dia irisannya ya lingkaran pejal diameternya 16. Kalau ada juga profil yang bentuknya segi 4, ini contohnya itu adalah plat baja. Jadi plat baja itu kalau kita iris kan dia potongannya ya memanjang begini ya. Jadi kalau kita potong sekali lagi dia akan berbentuk seperti segi 4. Ya, itu untuk profil-profil baja yang ada di lapangan. Dan mungkin kemarin sudah saya sampaikan ada profil king cross, queen cross, dan mungkin profil kombinasi yang lain atau profil build up lainnya. Ada profil double siku, double kanal, dan seterusnya. Ini kurva tegangan dan regangan baja. Mungkin di semester kemarin sudah saya sampaikan, mungkin nggak saya ulang lagi di sini. Di sini yang jelas yang namanya baja itu uniknya dia memiliki yang namanya tegangan luluh atau tegangan leleh. Jadi satu-satunya material di dunia yang memiliki tegangan leleh, setahu saya. Jadi setahu saya yang namanya baja itulah satu-satunya material yang memiliki yang namanya tegangan leleh. Jadi tegangan leleh itu artinya sebelum dia mencapai tegangan puncak atau tegangan ultimate atau tegangan maksimal, dia akan muncul suatu regangan yang besar. Jadi regangan yang besar ini adalah ciri dari adanya tegangan leleh. Jadi tegangan leleh itu hanya dimiliki oleh material baja. Jadi material beton itu dari nol dia langsung ke ultimate tanpa ada pertambahan regangan yang besar. Kemudian struktur kayu juga sama, walaupun dia lebih lentur, dia tidak memiliki yang namanya tegangan leleh. Jadi tegangan leleh itu murni atau hanya dimiliki untuk khusus material baja. Ini untuk mutu baja, yang ini saya ambil dari SNI 2002. Mungkin untuk standar di 2015 dia harus, saya nggak ngerti, mungkin dia harus pakai mutu ASTM. Tapi ya kira-kira mungkin saya nggak ngerti ini apakah mungkin ada sedikit perbedaan ya antara, jadi ini yang ada BJ34, BJ37 dan seterusnya itu adalah dari standar tahun 2002. Di standar ASTM nanti akan muncul di mana dia tegangan lelehnya harus paling enggak dia harus 400 atau mungkin ya sekitar 300 ke atas ya. Jadi seperti itu.
Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.